Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma 'lam ya'lam. ثم الصلاة والسلام إلى نبينا المصطفى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة والذي نحن تحت لوائه يوم القيامة إن شاء الله آمين يا رب العالمين. Teman-teman PPMI seperjuangan ikhwah yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini tema yang kita ajukan adalah Ramadan sebagai bulan perubahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam bahasa agama kita, dia disebut dengan kalimat sunnatullah. Lihat bagaimana bumi ini melakukan aktivitas pergerakan sehingga menyebabkan perubahan antara siang dan malam, kemudian antara gelap dan terang, terjadinya hujan, adanya angin, adanya hujan debu, adanya salju, dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat juga pada partikel terkecil kita. Ilmuwan mengatakan di dalam tubuh kita ini kurang lebih ada triliunan sel, dan setiap hari ada 432 sel yang mati kemudian berubah menjadi sel yang hidup kembali, atau dalam artian kata digantikan dengan sel yang baru. Ini adalah perubahan yang terdapat di dalam tubuh kita yang bersifat kolosal dan masif tanpa kita sadari. Lihat juga bagaimana jantung itu mampu memompa dalam 1 menit kurang lebih ada 6 liter darah yang dipompa dan disebarkan ke seluruh pembuluh darah. Dalam 1 hari itu dihitung ada kurang lebih 2000 galon darah yang dipompa oleh jantung dan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Jarak yang ditempuh darah ini kalau dihitung dari jantung ke pembuluh darah kemudian balik lagi ke jantung, dalam 1 hari itu menempuh jarak kurang lebih 60.000 mil. Bayangkan teman-teman sekalian, ini adalah perubahan aktivitas yang Allah atur sedemikian rupa tanpa kita sadari. Tentunya perubahan ini banyak sekali Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sebagai pembuka, ada suatu ayat yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kondisi suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah kondisinya sendiri. Lihat bagaimana isyarat Allah tentang makna perubahan. Jika kita renungkan teman-teman sekalian, Ramadan ini, bulan Ramadan ini mempunyai perubahan yang sangat signifikan bagi kita. Ramadan juga bergulir begitu cepat. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dari 11 bulan lainnya. Ketika Ramadan hadir, maka aktivitas kita juga berubah, sirkulasi kita berubah. Bagaimana kita makan duluan di pagi hari sebelum fajar, dan kita menahan lapar, kemudian kita berbuka ketika matahari terbenam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan adanya perubahan ini yang Allah berikan kepada kita, harus kita sambut dan kita respon dengan perubahan yang serupa atau dengan cara yang lebih baik. Di dalam ayat yang lain, Allah isyaratkan bagaimana Allah mengisyaratkan kepada kita tentang merespon sebuah perubahan supaya bisa kita ambil manfaatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberikan suatu penghormatan, maka responlah penghormatan itu dengan sikap yang sama atau dengan sikap yang lebih baik. Tentunya konklusi ayat ini adalah untuk menganjurkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita, bagaimana mukif kita ketika berhadapan dengan suatu perubahan. Maka kita dianjurkan untuk merespon dengan perubahan yang lebih baik. Teman-teman PPMI sekalian, ikhwah yang dirahmati Allah, tentunya ini adalah titik tolak perubahan yang harus kita tanggapi dengan baik. Dalam konteks Ramadan saat ini,
begitu banyak tentunya Allah memberikan perubahan yang tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Ramadan adalah bulan yang suci. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan Ramadan, maka maknanya ini perlu digarisbawahi, maka maknanya itu artinya adalah Allah memberikan penghormatan kepada kita. Allah menghormati kita, kemudian dihadirkan kepada kita bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah, masalahnya sekarang adalah sangat sedikit kaum muslimin yang menyadari tentang sikap ini. Bagaimana sikap kita merespon tentang perubahan. Dan ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Itu sebabnya dalam perjalanan beribadah di bulan Ramadan ini, tidak sedikit kita merasakan kebosanan. Ibadah kita menjadi ibadah yang fluktuatif, yaitu tidak stabil. Karena apa? Karena kita menganggap Ramadan ini hanya sebagai rutinitas tahunan, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini yang kita khawatirkan. Dan kita sebagai mahasiswa hendaknya merespon ini dengan suatu perubahan yang lebih baik. Teman-teman PPMI seperjuangan ikhwah yang dirahmati Allah, tentunya di dalam Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali ayat-ayat yang Allah abadikan, yang Allah isyaratkan supaya menjadi pembelajaran bagi kita dalam bentuk perubahan. Salah satunya adalah bagaimana Allah merubah kondisi kemarau menjadi kondisi yang dituruni hujan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 28 Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah." Dan dialah Allah yang menurunkan ghaith atau hujan lebat setelah terjadinya kemarau, sehingga membuat penduduknya menjadi putus asa, dan kemudian Allah menebarkan rahmat. Kemudian di ayat yang lain, bagaimana Allah menjadikan tanah yang tandus mati menjadi tanah yang hidup serta memberi kehidupan. Di dalam surat Yasin ayat 33 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dirubahnya tanah yang tandus menjadi tanah yang hidup serta memberi kehidupan, dan dikeluarkan dari tanah itu biji-bijian, dan dari biji-bijian itu mereka bisa makan. Teman-teman PPMI seperjuangan yang dirahmati Allah, kemudian di ayat berikutnya bagaimana Allah menghadirkan siang dan malam, gelap dan terang menjadi bukti tentang makna perubahan itu sendiri. Dalam surat Al-Furqan ayat 62 Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan siang dan malam, kemudian menjadi malam lagi silih berganti, terang dan gelap silih berganti, untuk menjadi pelajaran bagi mereka dan juga untuk menjadi bahan bersyukur untuk mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk perubahan yang beberapa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil iktibar. Di bulan Ramadan yang diberkahi ini, sekarang kita berada pada awakhir Ramadan. Padahal beberapa waktu lalu kita baru saja menyambut Ramadan. Semalam kita berada di pertengahan Ramadan, sekarang kita berada di penghujung Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai universitas yang bisa memubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, yang bisa membuat kita menjadi ibadur rahman, menjadi orang-orang yang taat, dan serta keluar dari universitas ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Teman-teman PPMI yang dirahmati Allah, sebagai penutup, di Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Minimal ada 3 yang bisa kita jadikan alasan kenapa Ramadan menjadi kesempatan emas. Yang pertama adalah lamanya perubahan. Seorang psikolog mengatakan, ketika sebuah perilaku dilakukan selama 6 hari atau sampai 21 hari, maka perilaku tersebut bisa berubah menjadi kebiasaan dan aktivitas yang rutin. Di Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesempatan 29 sampai 30 hari untuk membiasakan diri dengan nilai-nilai kebaikan, untuk merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian alasan yang kedua, keberkahan waktu.
sudah menjadi maklum bagi kita bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi. Bagaimana amalan-amalan biasa di bulan Ramadan menjadi amalan yang luar biasa. Infak, sedekah, dan amalan-amalan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, alasan yang ketiga adalah mengikuti arus. Lihat bagaimana ketika Ramadan hadir, arus itu berubah. Bagaimana kita begitu mudah melihat orang yang tilawah di masjid, di kamar, di taman, bahkan di pasar. Nah, pilihannya kembali kepada kita. Apa kita ingin nyemplung ke dalam arus itu, serta ikut ke dalam nilai-nilai kebaikan tersebut, atau kita berdiam diri dan kemudian tertinggal di belakang. Sebagai nasihat bagi saya pribadi, usikum wa iya ya bitaqwallah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah Ramadan ini sebagai pembelajaran, sebagai ajang untuk merubah diri kita menjadi hal yang lebih baik, karena kalau tidak kita akan menjadi dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum, astaghfirukum jami'an, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.